Kita lanjutkan pelaksanaan Pancasila pada masa Orde Baru. Nah, tadi terjadi pemberontakan gerakan 30 September 1965. Kemudian berakhirnya pemerintahan Soekarno ini di tahun 1966 ya. Di tahun 1966. Ini merupakan rangkaian dari peristiwa G30 SPKI tadi. Ya, Soeharto yang diberikan mandat oleh Presiden Soekarno untuk membumi hanguskan Partai Komunis Indonesia. Akhirnya di tahun 1966, tepatnya tanggal 11 Maret, Presiden Soeharto ya pada saat itu mendapatkan surat perintah dari Soekarno untuk melaksanakan atau melanjutkan pembangunan Indonesia. Artinya Soekarno berhenti jadi presiden dan digantikan oleh Soeharto. Apa cirinya? Karena Soeharto adalah tokoh utama pemberantasan komunis di Indonesia yang ingin menggantikan Pancasila, ideologi Pancasila dengan ideologi komunis, maka Soeharto ingin menerapkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar itu secara konsekuen ya, secara menyeluruh. Kemudian perencanaan pembangunan di segala bidang ya. Kita tahu juga bahwa Soeharto adalah bapak pembangunan Indonesia. Ya. Kemudian karena terlalu lamanya Soeharto berkuasa, akhirnya Soeharto menjadi tokoh sentral juga yang hampir sama dengan Presiden Soekarno ya. Artinya Soeharto terlalu dominan untuk lawan-lawan politik dan segala macamnya, sehingga Soeharto akhirnya dapat berkuasa selama menjadi presiden selama 32 tahun. Apa penyimpangan dan ancamannya? Adalah berkuasanya Presiden Soeharto selama 32 tahun. Tidak ada tokoh atau lawan politik yang bisa mengalahkan Presiden Soeharto pada saat itu. Yang kedua adalah dilaksanakannya pedoman penghayatan pengamalan Pancasila yang jauh dari harapan. Yang pada saat itu kita berharap ya, bangsa Indonesia berharap Pancasila dilaksanakan secara konsekuen dan nilai-nilainya betul-betul diamalkan. Namun ternyata justru Presiden Soeharto sepertinya lebih sama dengan Soekarno yang akhirnya otoriter untuk memimpin suatu bangsa. Kebebasan warga negara memberikan pendapat dan kritikan dibatasi. Artinya kita tidak terlalu banyak mendapatkan hak-hak kebebasan berpendapat di muka umum. Nah, inilah menjadi ancaman dan penyimpangan ketika masa Orde Baru. Selanjutnya pelaksanaan Pancasila pada masa Reformasi tahun 1998 sampai hari ini. Apa cirinya? Terdapat kebebasan berpendapat yang sangat luas akibat dari pengekangan pendapat pada masa Orde Lama. Selama 32 tahun kita tidak bisa memberikan pendapat di muka umum dengan bebas. Nah, dengan adanya reformasi, salah satu tuntutan kita adalah kebebasan berpendapat secara luas. Hampir sama dengan pelaksanaan Pancasila di masa Orde Lama atau Orde Baru. Di sini agak sedikit berbeda di reformasi ini, sebenarnya hampir sama juga. Perbedaannya adalah kalau tadi pemerintah mencanangkan penerapan Pancasila secara konsekuen dan menyeluruh di masa Orde Baru, tapi pelaksanaannya jauh dari harapan. Justru di sini Pancasila tidak terlalu lagi dijalankan ya. Artinya Pancasila hanya sekedar sekedar slogan saja bahwasanya Pancasila adalah ideologi, tapi tidak terlalu dilaksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa penyimpangan dan ancamannya? Pancasila masih ditafsirkan sesuai dengan kepentingan penguasa. Jadi berbeda penguasa, berbeda penerapan atau penafsiran Pancasila tadi. Sehingga Pancasila menjadi hal yang tidak keren, yang tidak menarik bagi anak-anak muda untuk menerapkannya. Kenapa? Karena ternyata Pancasila hanya dijadikan sebagai slogan belaka oleh pemerintahan kita. Tidak betul-betul menjiwai setiap kebijakan-kebijakan. Nah, ini yang terjadi, sehingga
hari ini pun anak-anak muda tidak terlalu peduli dan menerapkan Pancasila. Kemudian Pancasila tidak lagi menarik bagi para pemuda bangsa Indonesia karena apa? Karena ternyata Pancasila tidak betul-betul mereka hayati, tidak betul-betul mereka laksanakan dalam kehidupannya sehari-hari. Seperti yang kita ketahui bahwasanya ternyata Pancasila ini bukanlah ideologi yang kita ambil dari bangsa lain, yang kita caplok, yang kita contek, melainkan adalah ideologi yang betul-betul lahir dari bangsa Indonesia itu sendiri. Artinya ini adalah kepribadian bangsa kita. Namun pada saat ini sayangnya para kaum muda tidak terlalu menghayati dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Bahkan ada yang tidak hafal dengan butir-butir Pancasila itu sendiri. Nah, itu yang menjadi tantangan terbesar bangsa kita hari ini. Bagaimana kita bisa maju sementara kita tidak paham Pancasila dan pemerintah pun menafsirkan Pancasila sesuai dengan kepentingan mereka sendiri. Mudah-mudahan nanti kedepannya situasi negara kita akan semakin membaik sehingga tujuan dari Pancasila adalah menciptakan Indonesia yang makmur, aman dan sentosa. Mudah-mudahan akan tercapai. Nah, setelah anak bapak semuanya mendengarkan penjelasan panjang lebar tadi, silahkan anak-anak bapak salin tabel ini ke dalam buku catatan anak-anak bapak semuanya. Kemudian fotokan, kirimkan ke email bapak. Ya, ini alamatnya ya. Kirimkan ke alamat email bapak. Sekian dari bapak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.